Ibu-ibu Itu yang sebentar dari ya. Itu Pak Aski tadi ngasih tahu. ah, Itu absennya belum dibuka sama Pak Adi, betul kan? Jadi nanti ibu-ibu ngulang lagi aja ya. iya Bunda Ya, oke. setelah selesai Ya, bentar. kasih. Iya. Ya mungkin lihat ini dulu. Nomor Yang 4 apa hadir, Bu Kasna? yang hadir Nuk nanti Kasna. di aja. Absenin. Pak Agung, kita suruh ngerjain nih Pak Agung. Iya betul. Iya. Untuk latihan. Kayak kemarin kali Bu. Ntar Oh, Ustadz iya. datang. Apa sih? Analisis aja, coba. Halo, iya Bu Vero. Pagi Ibu. Ya. Boleh. Boleh. Nuk kasar apa sih? Tahu nih nyari di bukunya Bu. Itu. Nomor 4. Sudut pandang. Oh, sudut pandang. Nuk itu sudut pandang. Bu Yusi, kalam kosternya apa tadi ya? Inama al-mu'minun ihwatun. Innamal mu'minun ihwatun. Digaris bawahin aja Pak. Yang lain-lain kalau udah nulis garis bawahin biar ketahuan. Ini udah. Innamal mu'min ikhwatun itu diinin aja set kalam kosor gitu. Nomor 1 gitu Pak. Nah nomor 1 itu. Ntar dulu ya, Bu. Kalam kosor. Di yang pas di garis bawahnya aja Pak. Gitu bingung. Udah kan? Oh iya. Tuh kan udah saya tulis. Padahal cuma di copy doang. Oh, yang sudut pandang. Terus nomor 2-nya itu apa ya, Bu? Pak Agung kok di Inama. nomor 1 bukan Ya, ini Innamal mu'minun ihwatun ya. Ya, ihwatun. Nah, yang di Bang nyalain Bang kipas yang di grup. diputar Kamu aja. ngirim di grup ya? Ya, Kamu ngirim di ngirim di grup. grup. Ya. Tapi nomor 1 saya bukan ini nama. Coba ada buka yang di PDF. Nomor 1 di sini Oh, Innani. Ya, ini ya. Tahu. Ini ya, contoh analisis Nah, ini. ini Pak. Aduh, salah. Ya nggak apa-apa. Oh, Ya, berarti yang ini ya. Ya, ini yang Oh, ini contohnya. Ini contoh. ini contoh ya. Contoh ya. Contoh. Ya udah buat pandangannya itu ya. Ini La buat ilaha kan illallah. latihan. Oh, berarti kalam kosornya. Yang Ya. latihannya ini ya langsung. Ya. Nah, Itu diperhatiin dulu itunya contohnya biar nggak terlalu blank banget. Perhatiin dulu contohnya. Buat contohnya ini biar lebih mahir untuk berikutnya. Iya, perhatiin dulu Bun, Bunda-bunda Bapak contohnya. Yang lain contohnya. Ini. Jadi ini semua mesti nggak blank. Tuh. Historical code. Perhatiin dulu contohnya. Toha ya. Yang jadinya apa gitu. Kalam kosong Surat Toha. tidak Tuhan selain Allah, tidak Tuhan selain Sifat alam maksud. kecuali kalam kosong berikut kosong Oh, 312. Nomor 4 sama 5 beda. Bu Yusi udah sampai nomor 4 aja nih, Bu Yusi. Nomor 1 Bu Yusi, kalam kosor la ilaha illallah illa ana illa anta.
yang tadi belum aku. Huruf kosor. Kalam kosor la ilaha. Perhatiin dulu contohnya ya, Bu. Tadi sebentar. Al-Hujurat. Al-Hujurat. Jarat ya. Toha. Surat Toha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni hakimis sholat dzikri. Jadi yang kita perhatiin yang jadi kosor itu yang ada cirinya, yang ada ciri kalam kosor kan ada nafis, tisna, inana, atau perhatiin itu ya. Astagfirullah. Satu, dua. 515. Jarat. Ibu Suharsi di mute dulu Bu, suaranya dari luar. Pak Budu ini. Kosornya turun. Itu turun. Yang tadi Pak Agung. Lang. Mana hilang sih? Cari yang soal aja Pak Agung. Gambarnya sih ya. Itu gambarnya dengan orangnya ada. Pak Aski kemana nih ya? Dimatiin sama Pak Aski. Kok enggak? Mana kok hilang lagi, Pak? Iya, saya nggak jadi host lagi nih. Soalnya aja gambarnya. Nggak jadi host lagi. Waduh. Pak Agung, nanti saya balikin lagi ke Agung, nggak tahu Pak Aski dilempar ke saya. Bentar, sebentar. Bentar. Iya, aku baru tahu nih. Sebentar. Iya, soalnya aja gambarnya. Kalau ini iya karena kan saya nggak jadi host, kelempar. Oh iya maaf Pak Agung. Sebentar Pak Agung, saya balikin ke Pak Agung. Soalnya aku nggak tahu, baru tahu lihat. Sebentar Pak Agung mana? Aku nggak ada. Oh, ini. Lagi pakai format. Aduh, nggak ada Pak Agung di sini. Ada. Kembalikan jadi hostnya. Oh, oke, udah. Ya. Ya.
Udah Pak Agung jadi host lagi. Monggo. Terusin. Ya, yang soal aja Pak Agung. Alhamdulillah. Dua, tiga. Nah, ini. Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Istisna. Itunya surat Al-Hujurat ayat berapa ya? 10. 10. Jadi Maksud. 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 Maksud.
Hmm? Nusuk. Ini jadi ngisi masing-masing nih. Sebisanya di situ Pak Budi. Ini lagi dicari. Sat Budi kalau bisa masuk. Enggak, yang tadi nomor 2 itu layar dikeluarin aja Pak Agung, kita bahas sama-sama. Ini contohnya kan. Ya, ini kan contoh juga itu juga ada tadi yang di share. Iya. Yang selanjutnya Pak Agung yang tadi inamal. Contoh ini apa? Innamal mu'minun ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sehingga orang-orang beriman itu bersaudara, ya kan? Kalam kosornya gitu kali ya. Langsung aja kalau katanya inamal mu'minuna ikhwatun. Terusnya tarikul qasrinya nama. Arkanul qasrinya tinggal diteliti dulu yang mana maksurnya ihwatu mal mukminun, maksur alaih ihwatun. Ikhwah saudara ya. Arkanul qasrinya. Arkanul qasrinya kan jawabannya ada 2, maksur alaih. Ibu Bapak absen udah dibuka sama Pak Adi. Monggo ya, diisi. Udah absen. Tahu deh. Oh, enggak ada enggak. Yang tadi Pak Agung, yang inna ikhwatun itu yang pertama. Rukun kosornya ikhwah ya. Rukun kosornya ikhwah. Rukun kosornya ihwa innama. Apa yang tadi yang ihwa apa? Ihwa itu maksur alaihi. Maksur alaihi. Maksur alaihi ya? Ya, maksudnya al-mu'minun. Tarikul qasar innama. Agung innama. Tarik ya. Iya. Bu itu. Bukas. Hai. Kosor hak. Namanya nggak usah tulis kalimat kosor, langsung aja. Nya. Hapus.
ikhwatu. Copy paste aja Pak Bung. Ikhwatu. Ihwatunya itu maksur alaih. Surah itu yang. Iya itu. Bukan Anwarul. Tenang. Pak Agung lagi berusaha. Susah ya Pak. Kalau bisa pertanyaan nanti, kalau enggak baru nanya teman. Kalau udah buntu. Yang nomor 2 Inama Pak Agung. Inama. Pak Agung kan nggak mau ya? Torik Al-Qasar. Dan Maksud airnya ikhwatun. maksur airnya Maksur alaihnya ihwatun. Ikhwatun maksud airnya. Ya di situ. Ya Kopas. Ya Al-Mu'minun Muqasar. Ya. Al-Mu'minun. Al-Mu'minun yaitu. Amin. Copy paste. Nah, kalau ini bahasa Arab nih. Itu sifat ala mausuf. Benar nggak? Nomor 4. Kita coba bahas ya Bu ya. Coba ya. Ya, boleh jawab. Ya, siap Bu Lijama. Yang nomor 1 kan innamal mu'minuna ikhwah, itu kalimat kalam kosornya. Karena ada arkan kosornya di situ innama. Jadi torikul kosornya innama. Arkan kosornya maksurnya itu maksur alaihnya. Maksur alaihnya ikhwah. Maksurnya al-mu'minun, karena inama maksud alaihnya ada di akhir. Ya. Terus nau kosornya itu mausuf ala sifah. Al-mu'minun itu yang disifati. Itu ikhwah itu sifatnya. Jadi mengarah ke arah maksur alaih. Jadi mausuf ala sifah. Yang nomor 5 hakiki ya Bu. Hakiki. Nau'ilnya kan ada 2 ya, yang tuh secara makna itu idofi ya. Kayaknya idofi ya. Bukan hakiki ya Bu. Ini bingung nih saya nih hakiki Bu Kasma. Sebab kalau memang dia pengaruh waktu ya. Itu makanya saya agak bingung juga Kalau hakiki kan tidak dibatasi waktu atau ruang. Ya ini yang lagi Bu Yusi, pendapat Bu Yusi pengaruh waktu enggak, jadi bantu gitu loh. Bantu mikirnya. kayaknya selamanya kaum muslim saudara dah, jadi itu hakiki. Ya. Berarti enggak ada waktu ya. Sampai hari kiamat. Hakiki berarti. Berarti hakiki ya. Nah, oke. Ya, sepakat hakiki. Terus makna 1, orang mukmin itu orang mukmin itu hanya bersaudara. Hanya bersaudara. Makna yang kedua, bersaudara bukan hanya orang-orang mukmin. Hanya orang mukmin. Ya. Amal mukminin. Sudah ya. Lanjut Pak Agung. Ada perbedaan atau ada yang tidak jelas? Ya, ada yang punya masukan, silakan. Yang itu saya masih kurang paham tuh, yang sifat ala mausuf sama mausuf ala sifat itu ngebedainnya gimana Bu sama
Jadi gini Bu, kalau mausuf itu paling enggak dia wujudnya ada jasad, ada yang disifati. Nggak kedengeran. Boleh sama bisa diulang, ada presentasi nggak kedengeran. Itu ini baru ini saya ya, gambar sepertinya seperti itu. Jadi kalau yang sifatnya yang abstrak, ikhwah itu sifat. Tapi kalau ada jasad, wujudnya ada, itu mausuf karena dia yang disifati. Mungkin begitu kali maknainya, karena saya dari kemarin coba-coba untuk memahami sifat sama mausuf pada contoh-contoh yang di buku itu kayaknya kesimpulannya seperti itu. Tapi boleh tanya nanti seperti menganalisisnya nggak susah itu sifat mausuf karena dia melalui makna ya. Jadi lihatnya dari kalau ikhwah ini kan abstrak ya, nggak jelas gitu. Itu kita masuki sifat. Tapi kalau al-mu'minun, antum, anta, Allah, ini yang disifati. Karena dia wujudnya jelas. Ada wujudnya gitu ya orang. Ya, ini baru kesimpulan saya. Nanti tanya sama Ustaz saya. Coba untuk membedakan antara sifat sama mausuf itu ada banyak contoh di buku itu sepertinya seperti itu. Saya ambil kesimpulan. Jelas sama nggak jelas ya? Aja. Jadi ikhwah ini kan kita tidak bisa rasakan, tidak bisa di ini apa samar gitu, seperti nggak bisa dilihat kan, kejujuran bisa dilihat nggak bisa dipegang kan, wujudnya nggak ada gitu. Nah itu sifatnya gitu ya. Kayak orang pikir sifat gitu kan. Kayak orang pikir. Bodoh. Bisa nggak kita lihat? Bisa nggak kita lihat, kita rasakan, tapi kalau misalnya di contohnya yang buku Pak Ustadz itu kan ada dokter di Jakarta sama Tuhan hanya Allah. Kenapa Bu? Kalau itu malah gampang Fitri. Kalau dokter ketahuan dokter udah. Ya. Kalau yang itu jelas kan Tuhan hanya Allahnya itu loh. Kenapa? Tuhan hanya Allah kan contoh kedua nih. Ini Ibu yang mana nih? Kita bahas yang satu apa yang sifat ini itu perbedaan anti sifat. Aku itu ngaco soalnya. Soalnya aja Bu Lisa mah. Soalnya ngaco tuh Pak Agung. Ya, soalnya kenapa? Itu kalau soalnya yang tadi mana? Namanya dulu, Pak. Yang namanya dulu Pak Agung. Pak Agung. Iya. Oh, ini yang namanya dulu. Ini namanya. Dunia itu kan belum ditulis doh. Nomor 3. Iya, belum ditulis ini. Nomor 3 kan maksudnya tadi masuk ke nomor 2 ya. Al-mu'minun. Ya. Iya, ditulis kan? Belum ditulis. Oke, siap. Al-mu'minun. Ikhwan. Maksud alainya ikhwan. Oke. Ikhwan. Ikhwan. Dua, huruf. Wah. Nomor 4-nya. Nomor 4-nya apa ya? Sudah ketemu Bu Erna nomor 4? Ini aja maknanya itu. Mausuf ala sifat tadi itu nomor 1 ya. Nomor 6 ya? Nomor 4 mausuf ala sifat. Nomor Nomor 5 sifat. Ya, mausuf ala sifat. Wah, tulisan Arabnya gimana tuh ya? Udah tulisan bahasa Indonesia aja lah. Ini mau udah susah. Ya, udah sifat. Terus ini nomor 5-nya hakiki. Hakiki ya. Hakiki. Ya. Jelas. Nomor 6
Semua mukmin saudara ya. Maknanya. Semua makna ya. Semua mukmin bersaudara. Mukmin hanya bersaudara. Hanya pakai hanya Pak Agung. Hanya bersaudara. Ya. Pak Agung. Ya. Agung salah itu. Ya. Agung. Ya. Salah itu. Yang mana? Mana Ini yang nomor diperbaiki? 6. Yang itu orang-orang mukmin itu hanya bersaudara. Oh, orang-orang. Orang-orang mukmin itu hanya bersaudara. Orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu hanya bersaudara. Ini nomor 7. Bersaudara bukan hanya orang-orang mukmin. Bersaudara ya. Jadi belakangnya ini bukan hanya orang mukmin. Bersaudara bukan hanya orang-orang mukmin. Ya, pulang dari bandara. Bukan hanya orang-orang mukmin. Masuk nomor 2 ya, kita bahas nomor 2 ya. Soalnya tapi belum bisa digeser ini. Ya, udah. Oke. Fi qulubihim maradun yang kemarin nih. Fi qulubihim maradun ya. Berarti ini yang terbalik ya, yang didepankan. Nah, fi qulubihim maradun ini kalam yang didepankan ya. Karena nilainya qulubihim maradun. Kata-kata yang didepankan. Apa tuh Kalam kosor 1 fi qulubihim maradun. Kosor yang ketiga. Apa tuh namanya? Sorry, Takhiru. kosornya takdim mahakuhu takhir. Arkan kosornya Pelan Bu Rizaman. maksur. Oh, pelan-pelan. Nulisnya bingung. Afwan ya, afwan. Alaihinya Ulang. Pakai bahasa Indonesia aja Pak Agung. Pakai Latin. Iya, pakai bahasa Indonesia aja. Nah, kalau itu kopas aja nggak apa-apa kan. Ini kan copas ini. Kalau yang susah, Oh iya. Yang nomor 2 apa? 45 baru bahasa Indonesia ya. Ya. Takdim aja, tulis aja takdim. Nanti kan Takdim, pasti halal. kelanjutan. Ya, biar cepet ya. Takdim mahakuhu takhir. Takdim. Nanti itu tinggal ganti. Itunya Yang maksurnya nomor 3. maradun. Yang maksur alaihnya fi qulubihim. Ya, benar. Kemarin bisa kopi tuh Pak Agung. sakit ya. Copy paste aja Pak Agung. Qulubihim. Udah nggak apa-apa biar cepet udah. Kan ini nggak Ya, geser. cepetan aja udah. Lambat ini. Geser Ini mouse-nya. berarti 10 maradun. Jadi sifat ala mausuf. Sakit. Sifat lemas. Sifat ala mausuf. Nomor 4 sifat ala mausuf. Yang kelima idofi. Idofi apa hakiki Bu? Idofi kan ini enggak selamanya berpenyakit kan? Yang makna yang ke-6 penyakit hanya pada hati-hati penyakit hanya pada hati-hati mereka. Gini kali Bun. Gimana coba? Ya, coba. Di hati mereka hanya ada penyakit. Jadi itu makna yang kedua Bu Kasma. Kalau yang pertama penyakit hanya pada hati-hati mereka, kedua baru di hati mereka, bukan hanya penyakit. Jadi makna pertama itu penyakit hanya pada hati-hati mereka. Hanya Yang ada kedua gitu yang kali. kayak Bu Kasma bilang tadi, ya, yang kedua baru di hati-hati mereka bukan hanya penyakit, karena kan di hatinya nggak cuma penyakit yang ada. Ya, macam-macam ya. Nah, jadi makna pertama dulu penyakit itu hanya ada Hanya pada ada di hati-hati hati mereka.
Di hati mereka dikembalikannya. Yang nomor 3 itu memang pakai alah, Bun. Di zaman Ya Bu, maaf Bu, nggak kedengeran. yang nomor 3 memang kan takdimu mahakuhu kan nggak pakai alah. Nggak pakai alah, nggak pakai alah. Ya itu Pak Agung Takdim salah tuh Pak Agung. mahakuhu. Ya, alahnya nggak ada Pak Agung. Nomor 2 Pak Agung. Nomor 2 ya. Alah, pakai Ya, alah. alahnya dihapus. Takdimu mahakuhu. Takdimu. Takdimu mahakuhu. Udah benar. Udah benar. Takhir. Takhir ujungnya Pak Agung. Ya. Mahakuhu takhir. Takhir ya. Takhir. Takhir. Turun. Nah, itu ya. Ibu Sriatun bisa dimut dulu nggak? Mau ngikut kamu. Iya tuh Bu Ya, Bu Sri. Sriatun. Itu siapa Bu Sriatun ya? Itu adminnya aja dimutin Pak Agung. Ya, Tolong sebentar dimutin saya aja. nyariin ininya Bu Sriatun di mana ya? Kasih saya aja co-hostnya Pak Agung. Kasih saya co-hostnya. Nggak bisa kalau dari LBIK. Nggak bisa. Kalau dari LBIK nggak bisa Pak. Saya juga dari tadi. Soalnya ditinggal dia nggak ikutin pelajaran. Sriatun. Iya, kebiasaan. Telepon aja Bu, bundanya ditelepon Bunda Sriatunnya dari itu dulu. Ah, itu Pak Agung aja bisa nge-mute dari ini. Ya udah. Bisa kok. Bentar. Nah, tuh, Pak Agung. Nomor 6 penyakit hanya pada hati-hati mereka. Nomor 6 apa tadi Bu sama? Penyakit hanya pada hati-hati mereka. Hanya ada. Kalau ada nggak pakai ada Bun? Ada gitu. Penyakit hanya ada. Oh boleh. Iya saya kalau soal terjemahin rada kata. Nggak. Hanya ada. Hanya ada pada hati-hati mereka ya itu lebih bagus. Maklum nih. Kan namanya kita sharing Bun, nggak apa-apa. Yang ke-7 pada hati-hati mereka bukan hanya ada penyakit itu. Ya, bukan hanya ada penyakit Di hati mereka. Hati-hati. di hati mereka. Penyakit hanya. Di hati mereka, bukan hanya ada penyakit. Ya. Macam Pak Agung. Oh, ya bersihin aja dia. Masuk aja. Macam-macam ya. Aisyah pakai cadar. Ada orang. Di hati mereka bukan hanya ada penyakit. Cepat dikit, Nak. Ada yang lainnya ya. Ayo lanjut Pak Agung. Udah Pak Agung? Nomor Ya, 3 ya? Iya. Nomor 3. Jadi kalimat qasar yang pertama lillahi atau wa ilaihi rojiun. Lillahi. Kan ada 2 tuh di situ. Kan lillahi. Ulangan nanti begini aja enak nih. Lillahi Wa sama ilaihi rojiun. Buka semua. Lillahi wa ilaihi rojiun. Lillahi. Alazi itu ya Bu ini sama. Yang Ya kenapa Bu? Alazi iza asabatun itu yang bukan yang itu nggak ada kalimat kosornya. Bu, memang ada kalimat kosor situ, ada terbalik, ada nafi atau apa, kan nggak ada Bu. Jadi yang kosor. Boleh sama ini mah, boleh sama. Ini mah
Ini makanya takdim kata hak takhir. Sebentar. Mau ngebersihin ya, Pak? Boleh kalau kamar mandinya di ini? Iya, kamar mandi aja. Ya kenapa, Bu? Ini kayaknya kalam kosornya yang jenis nomor 3, takdim hak takhir. Ya, itu jadi kalam kosornya takdim mahakuhu takhir. Iya, jadi tinggal lihat kalimatnya dulu nih, ada 2. Yang mana yang mau? Enggak, itu cukup, Bu. Kalau saya bilang lillahi wa inna ilaihi sama aja. Kan sama. Ilahi rojiun juga cocok tuh. Lillah. Inna lillahi. Wa inna ilaihi rajiun, Pak Agung. Sampai wa inna ilaihi rajiun. Ininya. Wa inna. Yang nomor 1, Pak Agung, kalam kosornya. Nomor 1. Kalam kosornya lillahi wa inna rajiun. Nomor 1 ya, Pak ya. Berarti itu ada 2 kosor ya? Lillahi wa inna dan inna ilaihi rajiun. Bukan dong, 1. Terus yang tadi yang soal nomor 1 juga fikulubihim marodo kurang marodo. Soal nomor 1, Pak Agung. Yang nomor 1. Nulisnya Pak Soal Agung. nomor 1. Oh, yang nomor 1. Yang lewat ya. Ya, balik lagi. Ya. Slide ke atas, slide satunya lagi. Yang Nah, itu fikulubihim apa? Marodo. Fikulubihim marodun. Ya, marodun. Memnya marod. Iya, meme-nya nggak pakai ini lagi bahasa Arab namanya. Dibuatnya nggak ada bahasa Arabnya lagi. Imrodo. Iya, nggak ada bahasa Arabnya nih. Tadi. Bahasa Indonesia aja. Iya. Pak Agung yang gampang aja, bahasa Indonesia nanti kita aja yang sendiri. Gitu aja, Pak Agung, biar Pak Agungnya tangannya lancar. Ya nggak keter ya, betul. Itu ada. Udah, mantap Pak Agung. Udah ketemu. Sip. Udah ketemu Pak Agung? Tuh, udah. Tinggal copy. Mantap Pak Agung. Tinggal di copy. Terus. Nah, sip. Terus sudah tinggal di copy mau bisa goreng. Ini mantap. Nomor 6. Soal selanjutnya ya? Ya. Ya. Sebentar, Pak. Ya. Belum di screen. Oke. Nah.
kalam kosornya nah ya. Jadi kalau tadi ya yang nomor 3-nya maksur alaihnya lillahi. Oh ya sebentar. Itu soalnya tak ya. Bukannya begini, Mar. Kupingnya dikelihatannya. Jadi maksur ilaihnya lillahi wa ilaihi. Maksurnya roji'un. Harusnya ini kayak mati kebakaran. Nggak kedengeran. Ini lillahi wa inna. Lillahi wa inna. Ya bun, lillahi. Saya nggak tahu nih, ini apa dimasukin ke dalam kosor? Ini kan setahu Lillahi saya waktu itu Ustaz ya langsung lillahi. Jadi lillahi wa ilaihi aja. Karena itu yang kalam kosor. Sebab kalau inna ini sudah di luar ininya, tapi ntar boleh tanya sama Ustaz lagi. Jadi kalau saya bilang tulis saja dulu maksud rojiun Pak Agung. Yang mana? Di nomor Maksudnya 3. rojiun. Nomor 3. Nomor 3. Rojiun. Maksudnya rojiun. Maksur alainya lillahi cukup kali bun. Ya boleh lillahi aja boleh. Dia kan udah apa tuh? Udah khobar muqaddam ya. Dia udah kayaknya udah khobar muqaddam itu. Iya, khobar muqaddam. Iya lillahi. Bagi Allah gitu ya. Hanya bagi Allah. Hanya milik Allah. Hanya kepada Allah gitu. Nomor 2-nya Pak Agung, tambahin T-nya Pak Agung, depannya takdimu. Oh, takdimu. Oke. Sifat Allah maksud. Maksur ilai. Maksur ilainya tadi inna ya. Lillahi. Ya. Lillahi. Sifat al-mausuf ya bun. Kenapa Bu Kasma? Sifat al-mausuf jadi enggak? Oh ininya. Ya sifat al-mausuf. Roji'unnya sifat, Allahnya mausuf kali. Iya sifat Allah mausuf Bu. Iya sifat al-mausuf. Kan roji'unnya sifat, mausufnya Allah. Jadi lillah kan dia maksur alaih, jadi menuju maksur alaih. Sifat mausuf. Pak Agung nanti jangan cepet digeser Pak Agung ya, belum di screenshot. Ya. Yang kedua hakiki ya. Hakiki. Pasti yang keempat hakiki. Itu udah pasti hakiki. Yang kelima ya. Nah ini saya kalau terjemahin agak sedikit susah ini. Kita kan dia rojiun ini isim fa'il ya. Menerjemahin gimana? Kalau saya di sini tempat kembali hanya pada Allah. Padahal dia bukan isim makan ya. Isim fa'il gimana tuh terjemahinnya? Kalau saya tempat kembali hanya pada Allah. Coba Bu Kasma gimana kalau mengartikannya? Oh, jangan tepat kali Bun. Hah? Jangan tepat kali ngartinya. Kita kembali hanya kepada Allah. Oh, kita kembali gitu. Nah, kita kembali hanya kepada Allah. Kita kembali ya.
rojiun ya. Jadi dia kita kembali ya. Kita kembali hanya kepada Allah. Nah, nanti kalau bukan gini ya, Bu, bukan orang-orang kembali hanya pada Allah. Salah ya, kita ya. Itu juga kan kita juga maksudnya. Ya kan termasuk kita juga. Ada innanya Kami kayaknya bukan. Kami. Kami kalau di Quran kembali. Diajak ngomong nggak ikut kembali. Kita hanya kepada Allah. Hanya pada Allah. Nanti itu Allah kembali bukan hanya kepada Allah. Kembali di tempat meminta, tempat berdoa. Makna yang ketujuh Pak Agung, Allah bukan hanya tempat kembali. Allah bukan hanya tempat kembali. Nah ini maka gimana tuh coba kita mau terjemahinya. Allah bukan hanya kami Allah kembali. bukan hanya tempat kami kembali atau tempat kita kembali. Allah bukan hanya tempat kita kembali. Tetapi banyak tempat. Jadi kalau tadi di atas ya tempatnya dikurung aja Pak. Tempatnya dikurung perahu ya. Karena iya itu kan kita memahaminya begitu. Nah tempatnya dikurung perahu. Terus kalau di atas tempat tambahin juga di depannya, tambahin tempat juga berarti tempat tidak dalam kurung juga. Nanti mungkin Ustadz bisa terjemahan lebih bagus. Yang awal Pak, tempat sebelum kita. Ini kan berbahasa ini ya. Aduh, berbahasa ini. Iya, susah kalau pakai bahasa ini. Agak bahasa-bahasa bukan mufasir, bukan terjem. Masalahnya bukan terjem. Balagu aja dulu. Kan balago. Ini bahasa pakai bahasa kita aja dulu deh, nanti Ustaz yang pakai bahasa balago. Iya, bahasa kita aja dulu, bahasa mufasirnya nanti Ustaz yang benerin. Kurung buka, kurung tutup, Pak Bung. Kita tingkatnya belum sampai situ. Belum jadi mufasir, masih tukang pasir. Tukang pasir. Ada yang tukang pasir malahan. Iya, tukang pasir, seember. Gambarnya sini ya, sampingnya ya. Iya. Udah jam 11 Ustaz nggak masuk apa ya? Ya, jangan ini dulu belum screenshot. Udah cepet banget Pak. Karena aku udah screenshot. Loh, emang nanti ya, yang tadi juga belum tuh yang 2. Kan nanti di-share. Agung emang nanti nggak di-share di grup. Iya, di-share kan. Udah pada sholat apa? Pak Agung. Udah jam 11 mau Pak. Udah jam 11 orang mau sholat dulu ke atas Pak Agung nanti di screenshot. Apa nanti di ini lagi ya, dibahas lagi ya. Iya Pak. Nanti dibahas lagi. Di screenshot dulu Pak Agung ke atas. Pak Agung, sebentar mau tanya, kita pertemuan hari Senin masih pertemuan kan, belum ujian kan? Iya, betul. Belum, tanggal 15. Sudah. Nanti kan bisa dibahas. Ya, hari Senin. Iya. Pak Agung konfirmasi dulu Pak Ustaz. Udah. Yang sebelumnya Pak Agung, habis ini. Pak Agung yang kedua belum tuh tadi. Di scroll dulu ke atas Pak Agung. Ya udah nih. Ya yang ini nih. Ya ini yang belum di screen ada nanti dibagi. Udah ya, udah dikirim ya. Ya. Oke. Ya, Agung. Iya betul jam 11 ya. Iya. Iya. Yang pada sholat Jumat ketinggalan. Betul. Emang Pak Agung nggak mau pakai sorban? Masa lagi M. Ya. Pak Agung Izin dulu ya, izin ya Bu ya. Tutulannya beri zaman bukan. Ya sama-sama ya. Semuanya Pak Agung. Kita lanjut lagi ya Bu ya. Foto dulu Pak Agung, foto. Senin ya. Senin kita bahas lagi. Foto dulu. Ya nanti Senin kita bahas lagi. Oke. Pak Agung keluar semua foto. Di share. Ya nanti kan ini kan nggak bisa pakai YouTube. Nanti kita proses dulu ya. Sama saya juga di jalan. Bentar ya Pak Agung. Pak Agung